Baik, salam Kongko Seni Kampung Semar, salam sehat selalu. Di sini sekarang ini ada di Galeri Kecapi, ya, Pondok Gede. Galeri ini milik Pak Bung Deddy Yusman. Nah, jadi kedatangan kami ke sini dalam rangka memamerkan karya Pak IP Ma'ruf. Jadi karena karya-karyanya Pak IP Ma'ruf ini menyebar di mana-mana, jadi dalam pameran Pak IP Ma'ruf ini saya rasa ada yang kurang gitu ya. Jadi saya datang ke Galeri Kecapi ini untuk ya meminjam karya-karyanya untuk dipamerkan di Balai Budaya. Kita menuju di samping kanan saya ada Pak Deddy Yusman sebagai pemilik karya yang akan kita pamerkan di Balai Budaya ini. Mungkin Pak Deddy Yusman bisa mengutarakan seperti apa sih hubungan Pak IP ini dengan Bung Deddy Yusman sampai mendapat karya ini cukup banyak sekali ya. Ini. Terima kasih Kang Joko, Kang Aisul atas kedatangannya, dan juga dari Kampung Semar ya, Pak Kisnada ya, yang menjadi motif kali ya, motivasi ini sebenarnya lebih kepada utusan langit aja yang menyampaikan ini ya, karena awalnya kan pingin memiliki punyanya Pak Ive, sketch Pak Ive itu, tapi kan tidak mudah itu kan waktu itu ya, nyarinya gak kemana gitu kan, maaf kata lah kita kalau beli berapa gitu kan, apalagi itu waktu saya baru-baru kecebur di dunia seni lukis di Jakarta ini. Saya bukan pelukis. Waktu saya pertama itu ada pameran Mas Hardi waktu itu kan, itu yang Mas Hardi yang pertama itu akhirnya saya ke kecebur. Nah, satu saya ada teman yang ngasih gitu kan, karena mungkin dia tahu juga saya ngumpulin, mau nggak karya Pak IP ini gitu. Oh ya, boleh berapa? Sekian katanya, dia ada ngumpulin banyak gitu kan. Oke, akhirnya di saat itulah saya mulai mengumpulkan. Itu sekitar 2000-an berapa ya, setelah 2014-2015an kali ya, 2013-14an gitu. Nah kemudian dalam perjalanannya setelah itu saya kumpulkan, akhirnya saya bertemu dengan Pak IP, saya ke rumah beliau, saya juga bercerita banyak sama beliau, saya dibuatkan juga lukisan on spot kan, sketsa on the spot. Kemudian juga saya juga mendapatkan ini karya-karya beliau ini dari jalur-jalur yang lain juga sebagai tambahannya. Itu Kang sebagai awalan. Baik, berarti memang Pak IP ini cukup kemana-mana nih ya, literasinya sebenarnya, cuman hanya tidak terwacanakan ini ya. Wah, baik. Ini di samping saya ada Pak Aisul Yanto, ini salah satu kurator dari pameran Jalan Sunyi Sang Maestro. Mas Aisul, dari temuan-temuan yang sudah ada ini, mungkin Mas Aisul sebelumnya sudah melihat atau belum ya? Saya rasa ini adalah di dalam untuk nanti mengakurasi, saya rasa ini ada hal yang menarik ini. Menurut Mas Aisul, bagaimana nih karya-karya yang kita temukan di kediaman di Galeri Kecapi Bung Deddy ini? Silakan Mas. Terima kasih Bung Deddy Yusman. Saya sudah lama kenal dengan Bung Deddy ini, dan seorang peziarah seni, dan sekarang menjadi Ketua Himpunan Penulis Jakarta atau HIPTA yang terpilih, yang baru-baru ini disahkan kepengurusannya di Balai Budaya. Panjang sebelumnya, banyak bercerita tentang karya-karya seni, diantaranya tentang sketsa Pak IP. Jadi saya sudah mendengar lama bahwa Bung Deddy ini memiliki koleksi yang cukup aduhai tentang karya-karya Pak IP ya. Katanya jangan dibuka, saya punya banyak. Pokoknya bisa untuk dijadikan buku tersendiri dan dipamerkan secara tunggal juga. Oke. Terus kemudian ketika kita dibuka nih, udah diomongkan. Tapi kan jumlahnya tidak dibuka. Terus kita bersama-sama teman-teman dari Kampung Seni Kamsem, Kampung Semar Magelang, yang dalam hal ini dikomandani oleh Pak Krisnanda, yang sangat care dan peduli dengan dunia seni dan budaya, terutama seni rupa ya dalam hal ini.
Kemudian sebagai penghargaan atas dedikasi dan pengabdian seorang IP Ma'ruf pada dunianya, maka komunitas Kampung Semar mengadakan pameran tunggal yang mungkin ke-8 atau ke-9 ya, di Balai Budaya. Dan di Balai Budaya sendiri pameran Desember ini adalah pameran yang kedua, karena tahun 1961 kan Pak IP juga sudah pernah menggelar pameran tunggalnya di Balai Budaya. 61. Ya, 1961. Masya Allah. Itu ditulis dengan ciamik oleh Uwe Siandio, seorang penulis seni rupa lulusan sekolah seni dari Eropa, Mas. Masya Allah. Ya. Itu salah satu backgroundnya. Kemudian ketika kita bukan rapat ya, kongko-kongko aja sebetulnya kemarin itu, ada yang kurang karya-karyanya Pak IP. Kemudian saya mengusulkan, Kang Dedi, Bung Dedi, teman saya ini punya banyak. Kalau bisa dipinjam nanti saya saya teleponkan gitu. Akhirnya terjadi ini kan komunikasi, akhirnya hari ini terlaksana. Mas Joko dan saya memilih beberapa, karena yang sudah terpilih kemarin 40 sama 40 lebih sudah 80, maka dari koleksinya Bung Dedi ini kita pilih 20 karya yang mewakili ya, yang memakai warna dan hitam putih. Terus objeknya juga ada manusia ya, potret diri beberapa, juga dengan lanskap. Kita pilih yang sangat berbeda dengan kebiasaan, baik angle pengambilan objek atau subjeknya itu yang agak liar, agak tidak standar, dia keluar dari kaidah-kaidah yang umum tapi malah menarik secara artistik ya. Itu salah satunya yang kita pilih hari ini atau malam ini. Kemudian yang lanskap kita pilih teknik-tekniknya yang cukup menarik, yang tidak seperti biasanya. Dia menorehkan, dia mendusel atau memberi warna pada bidang gambarnya, kemudian ditoreh dengan alat yang tajam, bisa dengan paku atau dengan benda tajam yang lain. Maka guratan-guratan itu membentuk garis-garis Pak IP yang sangat spesifik tadi, sangat ritmis, dan kekuatan artistiknya sangat indah sekali, karena pencapaiannya sudah berpuluh tahun menggoreskan goresan-goresan di atas tafril gambarnya gitu. Jalan Sunyi Sang Maestro ini benar-benar sebenarnya bukan sunyi sang senimannya, sebab senimannya ini sangat antusias sekali, penuh energik, penuh semangat. Jadi kemarin sempat saya mengunjungi di kediaman Pak IP Ma'ruf, sempat terkejut ketika kita utarakan tema dalam pameran ini adalah Jalan Sunyi Sang Maestro. Wah, kata terperanjat, wah kok sunyi gitu. Tetapi saya jelaskan bahwa Jalan Sunyi ini sebenarnya bukan mendoakan Pak IP kesepian, akan tetapi Jalan Sunyi di sini adalah betapa di negeri ini ya ada sebagai seorang maestro yang memiliki kiprah secara literatur, itu sudah memiliki catatan-catatan yang cukup otentik, akan tetapi apresiasinya sangat minim di Indonesia. Untuk itu dalam pameran ini sebenarnya kita angkat Pak IP ini sebagai ucapan terima kasih, dan sebagai ucapan terima kasih sudah mencurahkan seluruh hidupnya untuk kesenian ya di Indonesia. Ini sebenarnya investasi bangsa kita, Pak IP ini, untuk bisa dipelajari oleh nanti ya anak-anak cucu kita. Bahkan Pak IP ini memang seorang guru yang cukup cukup klasik ya. Banyak sekali murid-murid yang, dan tidak mau disebutkan muridnya itu siapa menurut Pak IP itu sendiri. Nah, ini sedikit lagi dengan Pak Bung Dedi. Kira-kira Bung Dedi ada pengalaman apa yang paling menyentuh nih tentang kesenimanan Pak IP ini, tentang menyentuh? Tadi sudah sedikit disinggung ya, bisa diceritakan nggak pengalaman Pak IP ini yang cukup menarik lah gitu? Silakan. Saya ini ke tempat beliau ya. Beliau juga ngasih itu ada. Nanti kalau ada nanti saya
saya lihat lagi rasanya masih itu Iya. itu Pak Ipe, catatan-catatan beliau itu ada dari koran itu dia kasih ke saya itu tahun berapa gitu kan untuk disimpan. Nah kemudian ini satu hal ini kalau saya lihat ini ini kan Pak Ipe banget ya. Iya. Nah, jadi Iya. jadi beliau kayaknya tidak akan banyak nih. Ini mungkin satu-satunya nih karena yang model begini, karena sangat beliau sekali gitu kan. Kalau duduk merokok gitu tuh. Nah, hal yang paling saya ingat waktu saya ke rumah beliau, mungkin pertanyaan teman-teman juga pada umumnya, kenapa nggak ada tahunnya gitu kan? Seperti Mas Joko juga tanya. Kalau saya tidak salah jawabannya, kata PP begini, kalau lukisan pakai tahun itu lukisan pakai pikiran katanya. Tapi kalau lukisan nggak pakai tahun itu pakai jiwa. Jiwa tidak berbatas ruang, tidak berbatas waktu. Tapi kalau pikiran itu ada ruang dan waktunya. Artinya apa? Yang dilukis ini, yang digambar di sini bukan pikiran saya, tapi adalah jiwa saya. Gitu yang saya remind gitu. Oh, jadi beliau kalau udah bicara tentang logi, bicara tentang apa, itu udah beliau hilang aja, nggak mau, karena ini urusan jiwa. Sehingga kalau ketemu Pak Ipe, kalau dia senang, di-scan aja kasih. Dia senang dikasih aja gitu kan. Karena ini persoalan jiwa, bukan persoalan pikiran. Nah, itu salah satu ini ya. Yang saya ingat itu kenapa dia. Pertanyaan saya tentang mungkin semua akan nanya kenapa nggak ada tahu. Nggak ada tahu. Ya, Baik. gitu. Baik. Bung Dedi. Ya. Satu lagi mungkin. Saya dengar Pak Ipe itu pernah membakar karyanya, dan Bung Dedi kayaknya tahu persis nih. Saya dengar juga kok ada karya yang dibakar, tapi ada yang belum dibakar, ada di tangan Bung Dedi. Wah, ceritanya bagaimana nih? Mungkin ada suatu gejolak juga mungkin ya, karena mungkin ya, karena saya juga punya ada teman nih pelukis. Ini ada lukisannya juga di sini, sama-sama dari sana juga, dari Pariaman tempatnya sama itu. Karena di kita itu kita belajar fikih itu kan, melukis terutama melukis yang sifatnya nyawa gitu kan, bentuk nyawa itu kan haram gitu ya. Nah kemudian itu jadi sebuah perseteruan jiwa tuh bagi para pelukis-pelukis yang coba masuk ke ranah itu gitu. Ada teman akhirnya dia melakukan ini, dia nanya kepada para ulama Buya se-Minangkabau Sumatera Barat itu, dihitung statistik kan, kayak ini aja, kayak hitungan cacah komunitas. Jadi dia dapat hasilnya 60% ini, 60% yang setuju, 40% enggak gitu kan. Sehingga dia tetap melukis, tapi dari lukisannya tuh saya bisa memahami ini ada persoalan dengan lukisan. Saya tanya ke teman itu kan, oh ya dia bilang gitu. Oh ya ini sehingga lukisannya berubah, karena sebelumnya lukisannya nggak hidup, ada ini kan gambar-gambar bentuk dan lain kan, gambar yang bernyawa. Kemudian berikutnya agak lain, agak samar-samar dan warnanya lebih dark gitu kan. Nah mungkin juga di dalam perjalanan Pak Ipe juga ada menemukan hal seperti itu, tema-tema seperti itu tentang bagaimana lukisan dibolehkan atau tidak sesuai dengan agama kan. Apalagi beliau kan bertambah juga umurnya, tentu ada tambahan pemahaman dan lain. Nah itu akhirnya mungkin waktu itu banyak yang hilang gitu. Nah, kemudian dapat pemahaman baru lagi, mulai lagi gitu. Mungkin ya. Nah, gitu kira-kira. Baik Bung Dedi. Wah nih, terima kasih. Baik, jadi memang di dalam berkesenian memang banyak sekali perjalanan-perjalanan yang unik ya untuk melakoni kehidupan dunia kreatif, dunia artistik ya. Seperti Pak Ipe Ma'ruf ini yang akan kita pamerkan melalui tema Jalan Sunyi Sang Maestro ini, kita berharap semua bahwa seni mampu menginspirasi peradaban ini. Seni adalah hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seni tidak menjadi sebuah seni yang eksklusif atau seni tinggi atau rendah, tetapi seni itu adalah kita. Seni itu adalah bukan menjadi hal yang sangat rumit gitu ya, bahwa seni itu ya kehidupan kita sehari-hari ya. Dan ini di dalam lakon Pak Ipe Ma'ruf ini jelas sekali
literasinya, catatannya sebagai seorang seniman, Bung Dedi juga sudah membuktikan bahwa banyak sekali hubungan emosional yang dialami oleh seniman dan di luar itu ya, terutama untuk ya taruhlah kolektor atau orang yang mengapresiasi gitu. Dan seni ini adalah sebuah tonggak untuk bisa mempertahankan peradaban kita semua. Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Bung Dedi, pemilik galeri Kecapi yang ada di Pondok Gede ini ya, tentang bagaimana sih seorang IP Ma'ruf yang akan kita pamerkan dengan tema Jalan Sunyi Sang Maestro. Di samping saya ini ada Bung Semut. Wah, ini Bung Semut ini kebetulan sekarang sebagai humas di HIPTA yang baru terbentuk. New HIPTA ya berarti yang baru terbentuk ya. Jadi Himpunan Pelukis Jakarta. Bung Semut, saya mau tanya sedikit mengenai Pak IP Ma'ruf. Mungkin Bung Semut tahu ya siapa itu Pak IP Ma'ruf ya? Pak IP waktu saya zaman sekolah sekali dua kali enggak lebih bahkan itu kasih workshop ini sketsa gitu. Itu dari situ karena masih sekolah terus besoknya ada pameran lagi Pak IP di mana terus kita datang gitu. Wah, baru tahu Pak IP. Ya baru tahu Pak IP terus wah ini maestro ini Pak IP gitu. Terus beliau kasih workshop sketsa dengan cara yang tidak konvensional. Waktu itu karena kita masih eksplorasi teknik kan. Jadi kalau kita sketsa biasa pakai tinta Cina sama mata pena itu cuma gitu-gitu. Terus kata Pak IP nggak usah bingung. Media itu banyak. Oh, media banyak. Ternyata Pak IP bawa korek api geretan itu, tanstikor itu, cret, ces, buang, cret, ces, buang. Ngapain gitu? Tapi kan itu kan terjadi terbakar kertas itu kan jadi coklat, jadi ada efek ya. Ada efek segala macam. Terus jadilah sketsa-sketsa cepat itu Pak IP. Wah, saya bilang ini mantap, ini luar biasa ini. Tidak konvensional tapi jadi gitu. Kemudian cara-cara itu makanya belakangan itu ada temen-temen nyoba eksplorasi sketsa pakai air kopi, itu menurut saya biasa. Karena dulu lihat Pak IP udah pakai korek api, nggak cuma sekedar air kopi. Udah sejauh itu. Iya, sejauh itu wah. Ini oke, gitu. Ya segitu jadi Pak IP gitu ya. Gitu. Sudah berapa kali mengunjungi pameran Pak IP? Wah, berapa kali ya Pak IP kan pameran sudah sering juga. Banyak berarti banyak lah. Gitu. Oh, Bung Semut mungkin kuliah di IKJ atau? Saya waktu itu terdaftar sebagai mahasiswa IKJ. Oh gitu. Sekarang sudah lulus. Jadi ketemunya Pak IP memang di ini ya? Iya, waktu itu yang bawa Pak IP itu almarhum dosen saya namanya Bang Adit. Almarhum Aditya Tobing. Ya Bang Adit katanya. Mut, sini lo Mut, katanya gitu kan. Ya Bang Adit, nanti sore lu jangan pulang dulu. Katanya gitu. Gimana Bang? Ada workshop keren, namanya Pak IP, IP Ma'ruf. Ini lo kalau gambar lo harus niat sketch Pak IP. Katanya, wah udah langsung saya ikut. Gitu ceritanya, Mas Joko. Baik, terima kasih. Ini Bung Semut sudah melengkapi literasi Jalan Sunyi Sang Maestro.